Dia harus mempelajarinya. Bisa dipelajari, seluruhnya bisa dipelajari, tetapi berbeda dengan yang berbakat tadi. Tetapi kalau dia terikat dengan syariat tadi, dia akan membentuk hati yang indah. Dia akan beradabkan yang sangat baik. Dia akan menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak ini yang tadi saya terangkan, kedua keadaan ini, sifat alam semesta ini, dia akan menjadi tilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat-sifat dasar. Inilah dia yang terwarnai oleh dururiyah tadi. Baik. Dia harus hidup dengan apa adanya, dengan sifat dasar bakat-bakatnya yang sudah terbentuk. Melalui yang terlihat, terdengar, dan terasa, yang ada di dalam hatinya, dia memakainya di alam semesta ini, berpakaian seperti itu. Inilah namanya si A, si B, si C, si D. Semua tidak ada yang sama. Termasuk rupa muka kita yang ada di sini tidak ada yang sama. Termasuk komposisi hawa nafsunya tidak ada yang sama. Yang ini bohongnya besar, yang ini mah rendah. Tetapi yang ini nipunya sangat kuat, yang ini mah tidak mau menipu. Dia takut kepada Allah Ta'ala. Yang ini mah sangat berani, tapi daya sesalnya lebih tinggi. Macam-macam. Inilah dia syariat. Saat manusia itu akil balik, harus terikat dengan ilmu syariat yang ada di dalam al-Islam. Lalu yang kedua, hubungannya dengan muktasabat. Dia harus belajar di alam semesta ini karena sesuatu yang baru yang ada. Agar manusia ini hidup di dunia more struggle. Dia lebih survive hidup di atas dunia ini. Tetapi kehidupan ini harus dipelajari. Ada yang profesor ahli minyak. Ada juga profesor, sama profesornya, tapi ahli rambutan. Wah, rambutan. Ada yang seperti biasa. Dia tidak sekolah, tapi mempelajari sebuah perdagangan. Dia belajar. Karena sifat dururiyah yang dibawanya tadi membawa ke arah perdagangan. Sifat-sifatnya. Anasir lebih ke arah sana. Kebetulan dia harus belajar apa yang dilihat dan diinginkan di dalam hatinya, lalu terdengar dan terasa, lalu menjadi jubahnya. Dia tidak sekolah, tetapi hartanya lebih banyak dari Pak Profesor yang tadi. Terus dia berjalan. Tetapi yang manapun, yang pertama disebutkan tadi, yang berdasarkan sifat-sifat asli, termasuk yang belajar tadi. Keduanya harus diikat dengan syariat. Keduanya harus diatur dengan aturan-aturan di alam semesta ini, agar dia tidak menjadi lalai, karena dia akan mati. Inilah syariat. Inilah yang harus diajarkan. Inilah dia manusia sepandai apapun, yang tidak sekolah tetapi menjadi lebih kaya dari semuanya. Semuanya kehendak Allah Ta'ala, tetapi ada aturan, yaitu ilmu syariat yang harus kita pegang. Di dalam al-Islam ini. Lalu bagaimana Allah melihatnya? Allah hanya melihat mana yang lebih tawakul hidupnya di atas bumi ini. Mana yang lebih menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih banyak.
ibadatnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, salat sunnahnya lebih banyak, mujahadahnya lebih banyak. Itulah yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Sedangkan tadi keadaan-keadaan tadi yang sifat-sifat bakat menurut kadar anasir yang terhirup oleh sang bayi dari kecil, lalu membentuk sebuah karakteristik di dewasa, lalu berbeda dengan yang tidak memiliki sesuatu atau berkurang daripada sifat-sifat yang aslinya, ilmu yang aslinya dia miliki tadi. Dia harus mempelajarinya, bisa dipelajari, seluruhnya bisa dipelajari, tetapi berbeda dengan yang berbakat tadi. Tetapi kalau dia terikat dengan syariat tadi, dia akan membentuk hati yang indah. Dia akan beradabkan yang sangat baik. Dia akan menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak ini yang tadi saya terangkan, kedua keadaan ini, sifat alam semesta ini, dia akan menjadi tilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh alam semesta ini akan merunduk kepada anak ahli ibadah ini, yang beradab baik ini. Merunduk. Apa gerangan yang merunduk? Isi alam semesta. Karena dia tercahayakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena peribadatan. Segala isi yang ada di alam semesta merunduk kepada orang ahli ibadah. Diapakan orang ahli ibadah ini, kok ada yang jahat juga, tapi dia bersabar, berpegang kepada syariat. Di sana ada anjuran, di sana ada riyadah, di sana ada mujahadah, sehingga menghasilkan sesuatu yang indah. Sehingga yang diterangkan tadi, yang bersifat basic tadi mempunyai bakat-bakat tertentu, dan yang tidak berbakat harus mempelajari alam semesta ini, betapa susahnya, beratnya, dengan bersekolah, dengan berakal, dengan mewarnai hati segalanya. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kepatuhan kepada Allah. Seperti apa gerangan adabnya? Adakah seperti tercahayakan oleh cahaya Nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu adalah nomor satu. Itu adalah yang kita sedang menuju ke arah sana. Semoga Allah melimpahkan itu kepada kita. Lalu kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala di dunia ini dan di akhirat nanti. Karena dunia ini hanya sejenak saja. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Para sahabat sekalian diberitakan, jadi hanya tinggal besok pengajian ibu-ibu, dan Bapak yang mau ikut boleh mengantar ibu-ibu biasanya mengaji, hingga nanti biasanya ada pengumuman lagi kalau ada umur ba'da Idul Fitri. Kapan nanti diumumkan, mungkin bisa sama Ustaz Hakim atau siapa, sama Syekh Jordan atau sama Pak Fahmi, saya tidak tahu, nanti silakan. Dan yang jelas mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena al-saum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di wa ana azibihi, puasa itu adalah kepunyaanku, milikku. Manusia tidak bisa menilai, dan makhluk apapun tidak bisa menilai kehebatan berpuasa. Maka puasakanlah jawarih kita, puasakanlah daya fikir kita, puasakanlah akal kita, sehingga hati kita berpuasa, tidak diisi dengan yang lain, melainkan hanya zat Allah semata. Itulah baru yang disebut puasa. Makanan zahiran tidak, dan juga cakap-cakap hati yang tidak diperlukan juga tidak. Isilah sebulan penuh berpuasa, saum, karena hebatnya Allah berkata seperti itu. Al-saum liwa ana azibihi. Semoga kita ada kemampuan dan diberikan umur masuk ke dalam bulan yang indah itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi